Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 14 Februari 2026 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam para sahabat Yesus, salam bahagia dan sejahtera dalam kasih sayang Tuhan. Dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Jus ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang dibacakan dalam Gereja Katolik hari ini, yaitu dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Kata-kata kunci yang saya pilih adalah bahasa lambang. Demikian bunyi kutipan itu. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atas ikan-ikan itu, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Semua orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice dalam naungan kasih sayang Tuhan, pada hari peringatan Hari Kasih Sayang Valentine ini, saya mau mengajak para sahabat Fresh Juice semua untuk meneliti bagaimana kasih sayang Tuhan yang diwujudkan pertama kepada bangsa Israel, tetapi juga kemudian kepada seluruh umat manusia. Untuk itu saya mengajak untuk menelisik bahasa lambang, tepatnya salah satu bahasa lambang yaitu angka-angka yang dipakai dalam pewartaan Injil Markus. Pada Injil Markus bab 4, kita menemukan Yesus melakukan mukjizat pergandaan roti dan ikan. Dari pergandaan itu tersisa
12 bakul penuh. Kalau orang Yahudi pada zaman Yesus, pada abad pertama, abad kedua dan seterusnya mendengar 12, angka 12. Yang langsung muncul di pikiran mereka adalah 12 suku Israel. Beda ya dengan kita ya. Kalau kita mikirnya 12 itu, yang muncul jangan-jangan adalah 12 siu. Tapi itu tidak diwartakan di dalam Injil Markus, maka kita batasi saja pada Injil Markus ya. Maka Yesus mengawali karyanya itu dengan memberi makan kepada pertama-tama bangsa Israel. Lalu pada Injil Markus bab selanjutnya, bab 7, kita mendengar kesaksian tentang bagaimana seorang perempuan Siro-Finisia, ini seorang kafir ya, orang bukan Yahudi, yang datang kepada Yesus minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Yesus menguji perempuan itu dengan mengatakan tidak baik, tidak layak memberikan roti kepada anjing. Tetapi perempuan itu mengatakan dengan cerdas sekali, tapi Tuhan, anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Nah, perempuan Siro-Finisia, perempuan yang kafir ini menjadi lambang salah satu dari 7 bangsa kafir yang pada saat Musa itu masih menduduki Palestina, tanah terjanji. Lalu kemudian mereka akan dikalahkan oleh Yosua dan hakim-hakim yang menguasai tanah terjanji itu. Orang kafir itu mengharapkan, memohon Tuhan mau juga menyelamatkan mereka. Dan pada Injil Markus bab 8 yang kutipannya kita renungkan hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus membuat mujizat pergandaan roti dan sisanya 7 bakul. Ada 7 bangsa kafir yang berada di sekitar bangsa Yahudi. Sekarang sisanya 7 bakul. Artinya Tuhan tidak lagi membatasi karyanya hanya pada 12 bakul, 12 suku Israel, tetapi terbuka kepada seluruh bangsa lain. Ini keselamatan yang universal. Kita juga diingatkan pada 7 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan menyelesaikan segala sesuatu itu baik adanya. Maka dari kisah 3 bab ini, kita diajak untuk mengenali Tuhan yang pertama-tama berkarya pada bangsa Israel, 12 suku, dilambangkan dengan 12 suku. Kemudian ada dari bangsa lain yang mohon supaya Tuhan menyelamatkan juga. Lalu Tuhan mengabulkan dengan menyelamatkan dengan lambang sisa 7 bakul. Para sahabat Fresh Juice yang penuh kasih sayang Tuhan, itulah gambaran dari kasih sayang Tuhan kepada pertama-tama bangsa Israel dan kemudian selanjutnya kepada seluruh umat manusia.
seluruh umat manusia itu termasuk saya, para sahabat Fresh Juice, dan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tuhan mau memelihara kita semua. Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Para sahabat Fresh Juice yang penuh kasih sayang Tuhan, sungguh mengagumkan kasih sayang Tuhan itu. Tidak hanya kita diajak mengagumi bagaimana Markus penginjil menceritakannya, tetapi kita diajak untuk menerima dan menyambut kasih sayang Tuhan itu, yang mau memelihara kita, memberikan kita makan. Karena Tuhan sungguh tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia ingin kita semua, seluruh umat manusia itu sehat, berkecukupan makan dan minum, dan dapat tumbuh dengan penuh sukacita. Maka pantaslah bahwa kita bersyukur kepada Tuhan yang tidak membatasi karyanya hanya untuk bangsa Israel, tetapi kemudian berkarya menyelamatkan seluruh umat manusia. Rasa syukur yang semoga tidak hanya berhenti pada saya mau dipelihara Tuhan, saya mau menerima makanan dari Tuhan. Tetapi kalau kita ingat doa Bapa kami bagian kedua, itu kita mulai dengan berdoa, berilah kami rezeki pada hari ini. Atau rumusnya, berilah kami makanan secukupnya pada hari ini. Permohonannya itu bukan berilah aku makanan, berilah aku rezeki, tetapi berilah kami. Kami itu siapa? Sudah tahu kan? Kami itu berarti seluruh umat manusia. Berarti saya dan siapapun manusia yang memang juga butuh rezeki, yang memang butuh makanan sehari-hari. Maka kita akan menerima makanan itu sungguh secukupnya. Dan bahasa lambang yang muncul dari kisah pergandaan roti. Ada sisa 12 bakul dikumpulkan. Ada sisa 7 bakul dikumpulkan. Bagaimana dengan makanan kita? Apakah kita menghargai makanan supaya orang-orang lain juga dapat kemudian menikmati atau mendapatkan makanan secukupnya, makanan untuk hari ini? Para sahabat Fresh Juice, saya pernah membaca satu cerita bahwa di sebuah negara itu ada warung yang mempunyai kekasan. Itu di daerah Eropa sana, daerah dingin. Warung itu menyediakan kesempatan bagi orang-orang yang membeli di warung itu, membeli makanan dan minuman, untuk membayar 2 kali lipat. Jadi misalnya saya beli soto dan teh manis, gitu ya. Lalu saya bayar 2 kali lipat. Pemilik atau petugas di warung itu sudah tahu. Nanti setelah saya pergi, kalau ada orang yang tidak bisa membayar, maka yang saya bayarkan tadi, yang 1 porsi, itu akan diberikan cuma-cuma kepada orang itu. Saya nggak tahu para sahabat Fresh Juice bisa nggak melaksanakan seperti itu. Atau di Indonesia ini kita bisa nggak mewujudkan seperti itu? Kayaknya kok bisa ya.
Mengapa tidak kita coba? Maka pada hari kasih sayang ini, pada hari Valentin ini, marilah kita paling sedikit berdoa supaya kita bisa menerima makanan dari Tuhan secukupnya. Kita semua. Atau lebih dari itu, supaya kita juga bisa ingat pada saudari-saudara kita yang membutuhkan makanan secukupnya. Lalu kita bisa bersama-sama bersukacita atas kasih sayang Tuhan yang tidak pernah lupa memelihara kita, memberi makan kepada kita semua. Dalam rasa syukur, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang para sahabat Fresh Juice doakan senantiasa dipersatukan dalam naungan kasih sayang Tuhan oleh kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalem kamsia, terima kasih, matur nuwun, salam kasih sayang Tuhan, selamat merayakan hari Valentin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 14 Februari 2026. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.